Bara di Markas Jaksa, saya akan kembali menghubungi Menko Polhukam, Bapak Muhammad Mahfud MD. Pak Mahfud, Anda berkali-kali Ya, menyebut tidak Nabila. mungkin pemerintah menyembunyikan sesuatu dalam situasi seperti ini. Pertanyaannya Pak, pemerintah itu maksudnya Presiden Jokowi atau Menko Polhukamnya Pak Mahfud MD atau aparat-aparat di bawahnya Pak? Semua menurut saya kalau pemerintah main-main, kalau pemerintah berani, berarti dia melanggar sebuah ketidakmungkinan dia lakukan. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan sekarang ini. Oleh sebab itu jangan berspekulasi, karena kalau Anda berbohong hari ini menyembunyikan sesuatu, Anda tidak akan bisa tidur mencari alasan baru untuk besok. Oleh sebab itu kalau saya katakan aja bahwa tidak mungkin. Dan yang saya katakan, yang saya yakini hari ini, karena seumpama saya misalnya besok harus ketemu orang lagi, ya saya tidak mencari kebohongan baru. Pak Mahfud, Jadi kalau sekarang siapapun pejabat, jangan coba-coba berbohong lah, nanti akan ketahuan. ketika disebut pemerintah tidak mungkin menyembunyikan sesuatu atau aparat dalam hal ini aparat kepolisian atau aparat penegak hukum tidak mungkin menyembunyikan sesuatu. Tapi tidak usah jauh-jauh Pak, kasus Novel Baswedan jelas-jelas ada kejanggalan di situ. Publik berteriak, publik membongkar, tapi tidak ditelusuri dan dalihnya sudah sesuai proses hukum. Jadi agak sulit untuk meminta publik percaya ketika yang di depan mata seperti Novel Baswedan saja tidak. Ya itulah kalau orang berbohong, orang akan tidak percaya, silahkan. Tetapi kalau saya nggak akan berbohong. Saya katakan tidak mungkin bisa, maksudnya. Tidak mungkin sekarang ini orang pemerintah berbohong, artinya tidak mungkin bisa. Lalu orang bisa begitu percaya aja kepada kebohongan itu. Tetap itu akan menjadi perdebatan publik kalau mau berbohong, gitu kan? Pak Mahfud, tapi lagi-lagi kalaupun misalnya tidak mungkin bisa berbohong, dalam beberapa kasus kita lihat mungkin saja bukan berbohong, tetapi menutup mata atas kejanggalan yang jelas-jelas nyata terlihat, Pak. Sekali lagi saya mengambil contoh kasus Novel Baswedan, tidak berbohong mungkin, tetapi yang ada di depan mata tidak diakui. Akhirnya publik kan menilai, silakan dinilai aja, kan pasti publik menilai. Oh ini ternyata ada kebohongan tuh di situ. Ternyata benar Pak Mahfud bahwa tapi akhirnya selesai, tidak mungkin orang bisa berbohong, kan gitu. Habis di spekulasi publik Pak, dan peran negara yang seharusnya bisa lebih jauh dari situ kita tidak lihat. Apakah ini akan berulang lagi di kasus ini Pak Mahfud? Kalau saya tidak akan berakhir di kasus ini. Saya kan sekarang kok koordinator, Menteri Koordinator. Saya akan mengkoordinir kemana arahnya perkara ini. Saya akan pertanggungjawabkan ke publik. Sehingga nanti kalau terpaksa, lu kok di bawah beda, saya akan beda, enggak apa-apa. Kalau memang ada yang akan berbohong di bawah. Sampai sejauh, Pak Mahfud, sampai sejauh apakah Anda akan mendorong KPK atau institusi di luar Kejaksaan Agung yang masuk dan memeriksa kasus yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung menyangkut oknum jaksanya, Pak? Itu tidak perlu dorongan seorang Menko. Itu adalah haknya KPK. Kalau KPK mau ambil alih, tidak boleh Jaksa Agung menolak. Tidak boleh Menko Polhukam menolak. Itu berdasar pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang KPK. Bagaimana Anda minta dorongan ke saya? Saya tidak akan mendorong dan tidak akan menghalangi. Itu haknya KPK sepenuhnya. KPK-nya mau enggak? Kalau KPK mau, silakan aja, itu undang-undang yang mengatakan begitu. Apakah perlu Pak? Bukan saya, bukan Anda. Apakah perlu atau apakah menurut Anda publik harus percaya begitu saja kejaksaan berani memeriksa keluarganya sendiri? Terserah publik dan terserah juga kejaksaannya mau transparan apa enggak, dan terserah KPK mau ambil apa tidak. Kalau Pak Mahfud, KPK punya hak, saya bertanya KPK punya hak. sebagai Menko Polhukam, Pak, apakah Anda memang merasa kejaksaan tidak bisa memeriksa keluarganya sendiri, apalagi kalau mungkin harus memeriksa Jaksa Agungnya langsung? Enggak, itu tidak fair. Kalau saya sebagai atasan, saya harus bicara atas nama kesatuan pemerintah. Tapi saya orang di luar KPK. Kalau KPK mau ambil. Saya ingin ke Pak Mahfud, ada Kurnia dari ICW, saya ingin tahu, karena ICW yang sejak awal bilang KPK harus masuk karena melihat rasanya sulit untuk kejaksaan memeriksa kasus ini. Ya, saya mau tadi bahas soal bohong atau tidak bohong ya Mbak Nana. Kita masih mengingat, masih di tahun ini sebenarnya 2 kali pemerintah diduga memberikan kabar yang tidak benar. Bukan hanya soal Novel Baswedan, bulan Januari ada kasus Harun Masiku. Apa kata bawahan Pak Mahfud saat itu? Harun Masiku tidak berada di Indonesia. Padahal beberapa waktu kemudian pernyataan itu diralat. Yang kedua kasus Joko Chandra. Bawahan Pak Mahfud juga mengatakan tidak ada data perlintasan atas nama Joko Chandra. Faktanya orangnya ada,
mendapatkan berbagai privilege sampai pada mendaftarkan upaya hukum luar biasa. Yang kedua soal apakah persoalan hukum terbatas pada dokumen perkara. Kalau kita melihat kasus yang ada di Kejaksaan Agung, yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, oke, klaim kejaksaan dokumennya berbeda gedung. Akan tetapi ada bukti petunjuk berupa CCTV yang ada di ruangan Jaksa Pinangki kemana sekarang? Pasti kan hangus. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan, apalagi kalau kasus hukum hanya melandaskan pada dokumen. Ada banyak alat bukti lain yang juga kita masih pertanyakan hari ini kepada Kejaksaan Agung. Dan ICW sejak awal mendorong agar KPK terlibat dalam penyelidikan terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Kenapa Mbak Nana? Karena kita khawatir, ini kan apakah ini tidak disengaja atau ini disengaja, kan dua itu saja optionnya. Kami ingin KPK masuk, kalau memang nanti terbukti ada pihak-pihak, entah itu oknum internal Kejaksaan Agung atau di luar Kejaksaan Agung yang berupaya untuk menghentikan perkara-perkara besar, maka dapat disangka dengan pasal 21 obstruction of justice. Karena tadi Mbak Nana sampaikan, kita agak sulit percaya kalau penegak hukum A menangani perkara yang melibatkan oknum penegak hukum A juga. Lebih bagus ambil tarik netral biar KPK yang masuk. Itu poinnya Mbak Nana. Tadi Pak Mahfud mengatakan kewenangan itu ada pada KPK. Ya. Apakah Anda berharap Menko Polhukam Oke, bisa? Karena tadi katanya tidak boleh nih. Saya akan masuk di sini sekaligus mengkritisi Kejaksaan Agung. Mbak Nana, pekan lalu Bareskrim secara terbuka mengundang KPK untuk mengadakan gelar perkara. Tapi Kejaksaan Agung saya tidak tahu. Saya belum pernah melihat ada pemberitaan Kejaksaan Agung mengundang KPK untuk gelar perkara. Dan sampai hari ini pun Kejaksaan Agung Ini spesifik gelar perkara terhadap gelar perkara kasus suap, surat jalan dan red notice. Oke. Itu Kabar Eskrim mengundang KPK, tapi sampai hari ini kok terlihat seperti Kejaksaan Agung menutup diri. Itu yang ada. Nana, saya jawab dulu Nana. Silakan Pak Boleh Mahfud. saya jawab sedikit? Silakan Pak. Jadi kalau begitu benar dong saya bahwa sekarang ini pejabat nggak bisa berbohong. Buktinya tadi disampaikan oleh Mas Kurnia. Dulu ada orang yang bilang Mas Iko nggak ada, ternyata bohong kan, melintas. Kemudian katanya Joko Chandra bohong, ternyata masuk. Kan berarti saya sudah benar bilang, jangan berbohong sekarang ini, masyarakat akan tahu. Masyarakat tahu, tetapi apakah pemerintah memang perlu berbohong di awal, Pak? Dan sanksi terhadap orang yang berbohong itu sampai hari ini tidak ada, Prof. Mahfud. Itu yang kita sesalkan. Kalau tidak ada punishment yang tegas dari Presiden, maka bukan tidak mungkin orang itu akan berbohong di masa yang akan datang, terlebih terhadap penegakan hukum di bawah kewenangan Profesor Mahfud MD. Itu yang kita khawatir, Pak Mahfud. Konteksnya bukan itu. Konteksnya yang saya katakan, tidak mungkin sekarang orang bisa berbohong. Buktinya Anda sudah tunjukkan kan buktinya. Itu bohong ketahuan juga. Nah, soal itu nanti soal lain, ada proses-proses internal. Kan sudah ada tindakan-tindakan juga, cuma tindakan menurut Anda beda menurut tindakan pemerintah. Misalnya saya contoh begini, di Kemenkumham dirjennya dicopot. Wah, Anda curiga lagi, namanya sudah curiga. Oh, itu bukan itu gitu. Terus gimana dong kan begitu. Nanti ada yang Joko Chandra juga semuanya ditangani. Siapa yang melayani dia pergi, sudah ditangani semua. Terus apalagi yang mau dilakukan? Apakah mau melanggar hukum kita ini? Ikut saran Anda gitu. Wah, itu yang ditangkap Kapolrinya gitu misalnya. Kan harus kan sudah ada bukti bahwa yang berbohong ternyata salah ditindak. Nah, gitu. Mohon maaf. Lagi pula kasus Harun Masiku itu kan bukan di pemerintah ya, itu kan di KPK. Oke. KPK itu katanya nggak boleh dicampuri pemerintah. Kita sudah nggak pernah ikut campur, makanya saya bilang tadi KPK mau ambil aja, kita nggak ikut campur. Itu perintah undang-undang. Oke. Pasal 8 dan pasal 9. Mau ambil besok. Makanya saya ucapan bagus Kapolri itu Pak Listio undang KPK. Kalau mau KPK ambil katanya. Ya saya sama dengan itu. Kalau ngambil aja. Kalau mau cari kebenaran kok mau susah-susah amat. Baik. Gitu loh. Pak Mahfud, Pak Bonyamin, silakan Anda mau menyampaikan apa? Sederhana Pak Mahfud, mengajukan permohonan aja lah. Pak Mahfud atas kewenangan yang dimiliki memberikan arahan, menghimbau atau tanda kutip lebih tinggi memerintah Jaksa Agung untuk dalam ekspos, istilah di kejaksaan itu ekspos bukan gelar perkara. Ketika pada posisi nanti diarahkan mengundang KPK biar menjawab keraguan ini. Jadi
Pak Mahfud saya yakin tidak akan menyalahi kewenangan dan tidak akan intervensi karena Jaksa Agung adalah di bawah pemerintahan. Jadi diarahkan aja lah, dihimbau. Saya yakin kalau Pak Mahfud nyentil Jaksa Agungnya, tolong itu KPK diundang aja lah dalam ekspos. Ini hal yang sederhana dan gampang dilakukan Pak Mahfud. Demikian, makasih. Ya melalui ini aja, melalui ini saya sampaikan melalui forum ini biar semua dengar. Saya juga minta Kejaksaan Agung, KPK kan minta diundang juga eksposnya. Diundang saja, kenapa? Kalau benar jangan takut. Kenapa juga Komisi Kejaksaan tidak diberi dokumen yang diminta? Itu kan lalu menimbulkan kecurigaan. Saya kasihkan saja undang-undang mengatakan begitu, gitu. Nah, besok akan saya sampaikan lagi. Uang polisi juga ngundang. Apa yang harus saya sembunyikan dari ini? Oke. Jadi gini Prof, hanya penegasan kecil aja. Profesor setuju kalau kemudian Kejaksaan Agung gelar perkara mengundang KPK. Itu aja. Ini untuk trust kepada. Amat sangat setuju. Amat sangat setuju. Kalau mau terbuka, karena undang-undang memungkinkan, bukan hanya memungkinkan, mendorong itu. Oke. Dan saya nanti akan sampaikan juga. Persetujuan ini mohon diimplementasikan habis ini atau besok mengontak Jaksa Agung, tolong dong diajak aja lah KPK begitu. Ini itu tinggal cara saya. Yang jelas ini sudah terbuka dan disaksikan jutaan orang. Jadi Iya, seharusnya kan ini sudah Dan Jaksa bisa Agung yang malam disampaikan ini juga menyaksikan oleh Pak Mata Najwa, Hari. saya tahu sedang nonton. Jadi Pak Jaksa Agung tolong didengar itu Pak Mahfud MD. Pak Mahfud. Jadi ini model orang Solo ujung-ujungnya nuntutnya juga ujungnya ya nusuk juga Pak Mahfud. Jadi tolong dipahami. Baik Pak Mahfud, pertanyaan penutup Pak Mahfud. Yang jelas publik sempat dikagetkan oleh beberapa temuan yang dilakukan, investigasi yang dilakukan media maupun investigasi yang dilakukan oleh sebutlah Maki begitu ya. Salah satunya adalah dugaan bahwa Jaksa Pinangki itu melapor kepada Jaksa Agung pertemuannya dengan Joko Chandra di luar negeri. Jaksa Pinangki bahkan sempat video call dengan Jaksa Agung melapor sudah deal begitu. Itu dugaan-dugaan yang muncul. Apakah Anda melihat Kejaksaan akan berani memeriksa Jaksa Agung atas kasus ini, Pak Mahfud? Itu sudah substansi perkara, saya tidak boleh masuk. Tanyakan ke Pak Hari Setiono aja, ada di situ. Saya tidak boleh masuk ke situ dong. Tapi apakah? Saya kan tidak tahu sendiri. Baik, tapi seharusnya apakah bisa jeruk makan jeruk, Pak? Tidak apa-apa jeruk makan jeruk. Yakin ya Pak, bisa. Jadi kita Pertanyaannya terlalu main-main sih. Bisa percaya bahwa tidak akan sungkan-sungkan anak buah Jaksa Agung memeriksa bos besarnya untuk perkara yang dikaitkan dengan Joko Chandra, Pak? Seluruh rakyat Indonesia, mulai dari presiden sama rakyat kecil, sampai rakyat kecil sama pikirannya. Semua harus terbuka. Saya tadi baru bertemu presiden. Presiden bilang apa, Pak? Saya bilang, Pak, ini yang ribut-ribut. Satu, kemarin orang mempersoalkan orang 546 miliar. Seakan-akan itu digelapkan. Itu tidak benar. Sesudah itu dijelaskan bahwa itu tidak benar, sudah ada bukti otentiknya. Okay. Orang mempertanyakan lagi. Dulu kan 900. Lihat putusan Mahkamah Agungnya 546. Gitu. Yang 300-nya, ya silakan. Dipersoalkan lagi, tapi yang putusan Mahkamah Agung 546 yang diributkan sampai sore, sampai saya menjelaskan itu, ini masih ada di media saya, ini bukti-buktinya nih, bahwa itu sudah selesai. Okay. Nah, kata Presiden, Pak Mahfud profesional aja, kita jangan takut, buka sejujur-jujurnya. Begitu kalau Presiden selalu. Baik. Pak Tadi baru ketemu jam 10. Baik, Pak Mahfud, terima kasih waktu Anda untuk Mata Najwa malam ini, Pak. Jadi kita terima kasih Najwa. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Kita tunggu bagaimana jeruk makan jeruk. Salam Pak, sama Abi Quraish Shihab ya. Disampaikan insyaallah. Salam sama Abi Quraish Shihab ya. Disampaikan. Terima kasih Pak Mahfud. Pemirsa, kita akan break karena saya masih menyimpan Kapus Penkum Kejaksaan Agung yang duduk di samping saya sebelah kanan. Karena ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan soal apa yang terjadi di gedung Kejaksaan Agung. Termasuk kita juga akan bahas kenapa kebakarannya bisa sehebat itu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran akan hadir di Mata Najwa. Kita akan telusuri detik demi detik kebakaran terjadi. Setelah pariwara, tetap di sini.